Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambahkan atau kemudian menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kemudian juga para sahabat, kemudian juga at-tabi'in, kemudian juga at-tabi'un at-tabi'in, serta orang-orang dari umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita ya pada malam hari ini yaitu kajian kitab yang berjudul Sahih Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang kemudian ditulis oleh Fadilatu Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Dan yang akan kita pelajari adalah ini adalah bab yang ke-33 yang terdapat dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita merujuk ke kitab induknya, maka ini adalah bab yang ke-40. Yang mana di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau dalam bab ini memberikan judul yaitu babu
maula al-qaum min anfusihim. Itu bab seorang budak yang ia sudah dimerdekakan oleh suatu kaum, maka budak tersebut itu termasuk bagian dari mereka, yaitu dari kaum yang membebaskan akan budak tersebut. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ia memberikan judul akan bab ini, yaitu bab itu seorang budak atau budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum, maka budak tersebut dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Kita bawakan hadis yang dibawakan Imam, ya, kita bacakan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan ini adalah hadis yang ke-55 ya dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita merujuk ke kitab induknya, kitab Al-Adab Al-Mufrad, ini adalah hadis yang ke-75. Ya, hadis yang ke-75. An Rifa'ah bin Rafi' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepada Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ijma' li qaumak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kumpulkanlah li untukku qaumak, yaitu kaummu. Siapa kaumnya Umar? Itu mereka orang-orang Quraisy. Ya, karena Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dia berasal dari Quraisy. Ya, tentu kaum di sini ya, yang mereka adalah orang-orang Quraisy ini, mereka dari kalangan orang-orang Muhajirin. Ya, orang Muhajirin adalah orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka asalnya dari Makkah kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian fajama'ahum. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala setelah beliau mendengar apa yang itu merupakan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy, maka kemudian dikumpulkanlah oleh Umar tersebut. Ya, jadi orang-orang Quraisy tersebut dikumpulkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu sesuai dengan instruksi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma hadaru bab Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar. Kemudian setelah orang-orang Quraisy ini telah dikumpulkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an, dan mereka berkumpul di depan pintu rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sudah berkumpul di situ, itu orang-orang Quraisy. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia masuk ke dalam rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Umar ketika itu mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qad jama'tu laka qaumi. Ya Rasulullah, telah aku kumpulkan untukmu yaitu kaumku. Ya, maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi perintahkan kepada Umar agar
Umar mengumpulkan yaitu orang Quraisy. Ya, dan itu sudah dikumpulkan oleh Umar. Kemudian Umar memberitahu akan hal tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasami'a dzalikal ansar. Kemudian ketika itu, atas apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengumpulkan orang-orang Quraisy ini, ya. Dan ketika itu orang-orang Quraisy mereka telah berkumpul, ya, di depan rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini atau berita ini sampai kepada orang-orang Al-Ansar. Ya, didengar oleh orang-orang Al-Ansar. Ya, jadi ketika itu orang-orang Quraisy dan ya sekutu mereka itu berkumpul di depan rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Al-Ansar adalah mereka ya penduduk ya Madinah. Ya. Kemudian kemudian orang-orang Al-Ansar ini mengatakan, ya. Jadi orang-orang Ansar ini penduduk Madinah ini, ketika mereka melihat orang-orang ya kaumnya Umar itu berkumpul di depan rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan qad nazala fi Quraisyin al-wahyu, telah turun ya kepada orang-orang Quraisy itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi telah turun ya pada orang-orang Quraisy atau tentang mereka itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'al mustami'u wan nadiru ma yuqalu lahum. Dan orang-orang Al-Ansar yang ketika itu mereka tidak dipanggil oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil oleh Nabi adalah orang-orang ya Quraisy saja. Maka orang-orang Al-Ansar ketika itu juga mereka penasaran. Ya. Mereka apa? Mereka penasaran. Yang mana mereka tadi sudah mengatakan bahwasanya telah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang Quraisy. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Ansar ini ya mereka penasaran. Ya, akhirnya mereka datang dan ingin ikut mendengar dan melihat apa yang akan dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy tersebut. Ya, jadi orang-orang Al-Ansar ketika itu juga mereka ingin tahu. Ya. Kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy? Ya, mereka ingin mendengar, ingin melihat apa yang akan dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tersebut. Kemudian fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama bain adhhurihim. Kemudian setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi keluar ya dari kediamannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui orang-orang Quraisy tersebut. Ya. Nabi temui mereka dan Nabi berdiri ya di antara mereka. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri ketika itu di antara orang-orang Quraisy tersebut. Faqal, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal fikum min ghairikum. Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy ketika itu, ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal fikum min ghairikum. Apakah yang ada pada diri kalian saat ini di antara kalian, apakah itu ada bukan dari orang-orang Quraisy? Ya. Ini ditanyakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi berpesan kepada Umar tadi, ya, agar yang dikumpulkan itu hanya orang-orang Quraisy. Ya. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah
di tengah-tengah kalian ini ada selain daripada orang-orang Quraisy, ya, dari suku yang lainnya? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Ya, maka para sahabat ketika itu, ya, mereka mengatakan, ya, dari orang-orang Quraisy di sini, ya, mereka mengatakan, ya, fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Ya Rasulullah, yang ada saat ini, ya, ini semuanya, ya, bukan orang Quraisy. Ya, di sini ada di antara kami halifuna. Ya, halif ini artinya sekutu, ya, yang mereka, ya, telah ada janji, ya, dengan orang-orang Quraisy, ya, agar mereka bersekutu, ya, kalau terjadi apa-apa mereka akan membantu dan sebaliknya. Ya, ini sekutu dari, ya, orang-orang Quraisy tersebut. Ya. Dan mereka dari kabilah lain. Kemudian yang kedua, kata orang-orang Quraisy di sini, ya, selain sekutu kami, di sini juga ada wabnu ukhtina, yaitu anak dari saudari kami. Ya, jadi mereka, ya, memiliki, ya, saudari, ya, entah kakak atau mungkin adik, ya, mereka memiliki adik perempuan, ya, atau mungkin kakak perempuan, dan mereka memiliki anak, ya. Maksudnya adalah keponaan, ya, tapi keponaan tersebut nasabnya sudah tidak Quraisy lagi, ya, otomatis karena dia ikut ikut ayahnya, karena dia tidak menikah dengan Quraisy, ya. Jadi mereka ini ponaan-ponaan ini, ya, anak-anak dari saudari kami, ya, saudari yang dia menikah dengan dengan bukan Quraisy, ya, maka nasabnya bukan Quraisy lagi. Otomatis anak-anaknya tersebut itu akan ikut kepada, ya, bapaknya, ya. Kemudian wa mawalina. Kemudian juga di antara kami ini, ya Rasulullah, itu ada, ya, mantan-mantan budak, ya, yang itu pernah kami merdekakan. Jadi para sahabat ketika itu, hadirin rahimin wa rahimakumullah, ya, ketika ditanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian ada orang lain selain orang-orang Quraisy? Ada ya Rasulullah. Kemudian mereka langsung menjelaskan, ya, orang lain tersebut, ya, mereka sekutu kami, anak dari atau keponaan kami, ya, dari adik kami perempuan yang dia menikah dengan selain orang-orang Quraisy. Kemudian juga mantan-mantan budak yang pernah, ya, mereka merdekakan. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tidak menyalahkan para sahabat ketika itu. Nabi katakan halifuna minna, sekutu, ya, kita tersebut adalah dari kami, dari kita, ya. Wabnu ukhtina minna, dan anak-anak saudari kita atau keponaan kita, ya, kita punya adik, dan adik kita perempuan, dan dia menikah, ya, dengan selain orang Quraisy, ya, otomatis nasabnya bukan, ya, Quraisy lagi, tapi Nabi tetap mengatakan itu termasuk bagian daripada kita. Wa mawalina minna, dan anak-anak yang pernah kita merdekakan itu juga bagian daripada kita, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa antum tasma'un, dan kalian dengarkan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumpulkan akan keluarganya tersebut. Ini keluarga Nabi, ya, ini keluarga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna awliyai minkum al-muttaqun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tegaskan, ya, kepada orang-orang Quraisy ketika itu, yang itu merupakan, ya,
keturunan atau kakeknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berasal dari Quraisy dan sekutu-sekutu mereka di sini, dan itu juga bagian daripada Quraisy. Maka Nabi ingatkan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya wali-waliku atau kekasih-kekasihku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang dekat denganku di antara kalian, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tegaskan ya kepada orang-orang Quraisy ketika itu, ya bahwasanya orang yang dekat dengan Nabi, yang mereka merupakan kekasih Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kuntum ulaik fadak. Dan apabila kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah orang-orang yang bertakwa, ya, maka kalian adalah apa? Kekasihku. Kalian orang yang dekat denganku. Wa illa fanzuru, kalau tidak atau jika tidak, maka ketahuilah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la ya'tin nasu bil a'mal yaumal qiyamah wa ta'tuna bil asqal fayurada ankum. Jika tidak, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang mereka datang, yang mereka bukan dari orang Quraisy, mereka bukan dari keluargaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dengan amal-amal mereka. Ya, dan ini yang akan dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tuna bil asqal, sedangkan kalian datang dengan ya hal-hal yang memberatkan kalian, itu dosa-dosa kalian tersebut. Fa yu'rada ankum, maka ya kalian akan ya diabaikan. Ya, kalian akan ditolak. Kemudian summa nada faqal, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi memanggil, ya, dan Nabi berkata, ya ayuhan nas, ya wahai sekalian manusia. Ya, Nabi perdengarkan dengan orang-orang yang ada di sekitar itu, ya orang-orang Ansar termasuk mendengar. Wa rafa'a yadahu yadhuha ala ru'usi Quraisy. Ya, Nabi mengangkat ya tangannya, ya Nabi arahkan ke orang-orang Quraisy, atau Nabi letakkan ya seperti mengarah ke kepala orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi katakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna Quraisyan ahlu amanah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya orang-orang Quraisy mereka adalah orang-orang yang ya amanah. Man bagha bihim, ya, maka barang siapa yang ya mereka merendahkan orang-orang Quraisy, ya mereka menzalimi orang-orang Quraisy, kabahullahu limin kharaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Ya, Allah akan hinakan orang tersebut, itu mereka yang menghinakan orang-orang ya Quraisy, tentunya ya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah hinakan mereka ya di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti mereka diseret ya dalam keadaan ya telungkup. Ya, yaqulu dzalika thalatha marrat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ucapan ini tiga kali, dan ini menunjukkan bahwasanya lihamiyati wa ta'kid, ini menunjukkan akan pentingnya hal tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya ini hadis yang ya cukup panjang, ya yang mana ya bisa kita ambil pelajaran darinya, ya bahwasanya hadis ini ya mengajarkan kepada kita bagaimana kepedulian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada atau terhadap kerabatnya. Ya. Ini kepedulian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap ya keluarganya, terhadap kerabatnya. Dan ini merupakan bagian dari menyambung tali silaturahim. Ya. Nabi memberikan nasihat kepada mereka, Nabi ingatkan ya kepada mereka, ya. Nabi berikan nasihat kepada mereka. Dan ini merupakan praktek dari ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashyarataka al-aqrabin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah ya peringatan ya kepada kerabatmu yang terdekat. Ini ya praktek Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi memberikan nasihat kepada ya kerabat-kerabatnya. Ya.
Nabi panggil orang-orang Quraisy, ya. Nabi ya ajak mereka ya berbicara, ya. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada mereka, ya. Ini adalah bagian ya dari bagaimana akan kepedulian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya terhadap ya kerabatnya ketika itu. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga di antara faedah yang lain ya dari hadis yang kita bacakan ini adalah yaitu pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ya, pesan agar mereka ya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat denganku adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang-orang Quraisy mereka tidak bertakwa kepada Allah, ya, atau bahkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pemisah antara ya mereka dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka ahlul bait. Ya. Meskipun apa mereka ahlul bait, orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang yang dekat dengan Nabi adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula pesan ya untuk kita semua. Ya. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kelak ingin bertetangga dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita ya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang bertakwa tersebut dialah orang-orang yang dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, takwa dalam artian ya sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Talaq bin Habib, ya, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atin 'ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Itu dengan engkau mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, 'ala nuri min Allah, di atas cahaya Allah, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tarju thawab Allah. Yang tidaklah engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut melainkan engkau berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengerjakan amalan-amalan Bapak Ibu, ya, maka hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai, maka itu akan sia-sia. Ya. Dan ketika kita beramal, maka hendaknya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita beramal kemudian kita mengharapkan pujian manusia, tidak. Ya, kita beramal apapun yang kita kerjakan maka kita mengharapkan akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berharap ya balasan dari manusia. Ya. Balasan dari manusia itu terbatas. Ya. Kemudian takwa ya dalam artian ya sebagaimana dikatakan oleh ya Talaq bin Habib tadi, wa anta tatruka ma'siyatallah 'ala nuri minallah takhsha iqaballah. Dengan kita ya meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 'Ala nuri minallah, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya perbuatan-perbuatan yang itu diperingatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang keras oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita tinggalkan itu semua. Ya. Dan tidaklah kita meninggalkan kemaksiatan tersebut melainkan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah nanti ya ketika kita kembali ke kampung akhirat, ya, maka inilah bekal yang terbaik, ya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita punya semuanya kita tinggalkan. Ya. Perbendaharaan yang kita punya ya kita tinggalkan. Harta yang kita punya kita tinggalkan. Anak yang kita banggakan itu kita tinggalkan. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi harta, anak keturunan, tidak ada manfaat. Ya. Yang bermanfaat adalah itu mereka orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Mereka berbekal ketika di dunia dengan bekal-bekal terbaik. Ya, semua apa yang kita punya itu kita tinggalkan. Dan itulah hari yang sangat dahsyat. Ya. Apa yang kita banggakan ketika di dunia semua kita tinggalkan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebut dalam sebuah hadis, ketika itu Nabi berbicara dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Nabi ceritakan kepada Aisyah bagaimana akan dahsyatnya hari kiamat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Itu kondisi kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana dahulu pakaian-pakaian kebanggaan kita? Lalu mana dahulu alas kaki kita yang kita banggakan? Pakaian-pakaian yang kita ya bangga dengannya. Ya. Mana dahulu itu semua? Tidak ada, kita tinggalkan. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan. Itu kondisi kita. Kita kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebagaimana dahulu kita dilahirkan ya dari rahim ibu kita. Ya. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagaimana ya nanti ya hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berbekal. Ya, kita berbekal dengan amalan yang itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang itu apa? Sesuai dengan kemampuan. Amal soleh itu banyak. Ya, amal soleh itu banyak. Dan amal yang terbaik adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu continue kita kerjakan meskipun mungkin nilainya sedikit. Ya. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ini kesempatan bagi kita ya untuk kita kembali mengingat ya, kembali mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk hari kemudian, ya untuk hari akhirat. Dan itulah hari yang kekal dan dunia sementara. Ya. Maka jadikan dunia inilah wasilah ya untuk kemudian kita mendapatkan ya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara ya faedah yang lain ya dari hadis yang kita bacakan tadi ya, yang mana dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya tentang keutamaan yaitu orang-orang Quraisy. Ya. Nabi sebutkan ya keutamaan mereka. Ya. Yaitu mereka orang-orang yang amanah. Ya. Ini di antara sifat orang-orang Quraisy. Ya, mereka adalah orang-orang yang amanah. Itu dipuji oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat bagaimana ya kisah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengirim surat kepada Heraklius, ya raja Romawi ketika itu. Ya, kemudian raja Romawi tersebut ya mengundang ya Abu Sufyan yang dia tokoh Quraisy
ya, maka diwawancarai ketika itu, ya, Abu Sufyan ketika itu masih kafir, ya. Kemudian ditanya oleh Raja Heraklius tersebut, ya, pertanyaan tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ditanya hal Muhammad yakdzib, apakah Muhammad pernah berdusta? Apa kata Abu Sufyan ketika itu? La. Ya. Dia mengatakan tidak, Muhammad tidak pernah berdusta. Padahal Abu Sufyan bisa saja dia mengatakan Muhammad berdusta, karena dia sangat memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya, tapi dia takut kalau kemudian dicap menjadi orang yang, ya, sebagai pendusta, ya, maka dia tidak mau berbohong. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, bagaimana kejujuran orang-orang, ya, Quraisy. Ya. Maka tidak boleh juga kemudian, ya, kata Nabi di sini, ya, kemudian, ya, orang-orang Quraisy tersebut itu dizalimi, ya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan, ya, murka kepada orang yang menzalimi orang-orang, ya, Quraisy tersebut. Tentu mereka adalah orang-orang Quraisy yang telah memeluk, ya, agama Islam. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini di antara faedah daripada hadis ini, ya. Dan, ya, faedah yang lain, ya, yaitu kembali, ya, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya orang yang dekat dengan Nabi adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekerabatan, kemudian, ya, adanya hubungan darah, ya, maka itu semuanya akan terkalahkan dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya akan akan terkalahkan. Ya. Dan begitu pula orang-orang yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ya, mungkin dia punya nasab yang bagus, ya, dia keturunan darah biru misalnya. Ya, maka apabila dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada apa-apanya. Ya, tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ya, sekalipun dia yang merupakan darah biru. Ya, atau mungkin dia adalah orang yang penting, ya, orang terhormat. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan siapa-siapa di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang jauh dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana kisah Bilal bin Rawah radhiyallahu taala anhu. Apakah dia orang Quraisy? Bukan. Ya, dia adalah, ya, berasal dari, ya, Ethiopia, orang Afrika, orang yang sangat jauh. Ya, tapi dia dekat dengan Nabi. Ya, dia bukan kerabat, tapi dia dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia hidup saja, ya, terompanya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu yang kemudian menjadikan dia mulia, ya, bukan karena kedudukannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat akan wajah kita, akan ketampanan kita, harta kita, tidak. Yang Allah lihat adalah, ya, iman kita, hati kita, ketakwaan kita, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita fahami apa yang kita sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.